Update terbaru seputar The Blues dari channel Zona Chelsea Indonesia hari ini akan membahas beberapa kabar mulai dari rumor transfer, trademark Cole Palmer, dan pulangnya Aaron Anselmino ke London Biru. Seperti apakah ulasan selengkapnya? Sebelum lanjut nonton, jangan lupa klik tombol like dan subscribe dulu Blues. Kalau sudah, mari kita masuk ke pembahasan sebagai berikut. Bek muda Chelsea yang sempat menjalani awal musim bersama Borussia Dortmund telah resmi dipanggil pulang oleh The Blues. Aaron Anselmino berpamitan kepada rekan satu timnya dengan melakukan perpisahan yang cukup haru, padahal ia baru bergabung bersama Die Borussian selama beberapa bulan saja. Borussia Dortmund dikabarkan marah kepada Chelsea yang secara tiba-tiba memanggil pulang Anselmino. Namun The Blues melakukan langkah pemulangan tersebut bukan tanpa suatu alasan. Selain karena skuad Chelsea memang membutuhkan tambahan baru di posisi back, namun alasan yang paling kuat adalah manajemen Chelsea merasa Borussia Dortmund akan mencoba melakukan pembelian kepada Aaron Anselmino di akhir musim nanti. Sebisa mungkin Chelsea tak ingin kehilangan Aaron Anselmino karena Chelsea merasa bahwa sang pemain kelahiran Argentina ini akan menjadi tulang punggung pertahanan Chelsea dalam beberapa musim ke depan. Pihak Chelsea sebenarnya terbuka kepada para pemain yang mereka miliki untuk bisa dibeli oleh klub-klub lain di bursa transfer. Namun jika melihat track record Borussia Dortmund yang selalu mengeluarkan uang receh untuk membeli pemain-pemain Chelsea, disinilah alasan terbesar mengapa Aaron Anselmino ditarik pulang ke London demi menghindari rasa nyaman yang semakin dalam. Lalu Borussia Dortmund akan memanfaatkan rasa nyaman itu untuk menawar Aaron Anselmino kepada Chelsea dengan biaya yang murah. Manajemen Chelsea tentu mengambil langkah pintar di sini agar kejadian Carney Chukwuemeka beberapa musim lalu tidak terulang lagi. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Borussia Dortmund hanya ingin membeli Carney Chukwuemeka di harga yang sangat murah, yaitu 20 juta euro, sedangkan The Blues membeli Jamie Gittens dari mereka di harga 3 kali lipat lebih mahal. Untuk sementara ini, Aaron Anselmino telah kembali bergabung bersama Chelsea dan semoga kehadirannya tak hanya sekedar menghangatkan bangku cadangan, melainkan akan menjadi salah satu pilar andalan Liam Ross senior di sisa musim ini. Bagaimana menurut kalian Blues? Apakah Chelsea telah melakukan langkah yang tepat dengan memanggil pulang Aaron Anselmino? Tulis jawaban dan opini kalian di kolom komentar Blues. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai trademark dari Cole Palmer. Di tengah isu ketertarikan Manchester United, Cole Palmer justru baru saja sukses mempatenkan gaya selebrasi khas dirinya, yaitu selebrasi kedinginan. Kabar ini telah disampaikan oleh Cole Palmer sendiri melalui postingan di akun Instagram pribadinya. Sebuah logo yang bertuliskan inisial namanya, yaitu huruf C dan huruf P. Lalu huruf-huruf itu dibentuk dengan sangat elegan menjadi sebuah logo yang cukup mudah diingat. Cole Palmer memang telah resmi memiliki hak paten atas selebrasi kedinginan. Namun bukan berarti pemain sepak bola lain tak boleh menggunakan selebrasi yang sama ketika sudah mencetak gol. Seperti kita tahu, beberapa pemain lain juga sangat identik dengan selebrasi ini. Salah satunya adalah pemain kreatif asal Aston Villa, yaitu Morgan Rogers. Secara timeline, Morgan Rogers memang bisa dibilang yang lebih dahulu menggunakan selebrasi ini. Pada saat itu, ia melakukan ketika berseragam Middlesbrough pada akhir Desember tahun 2023. Namun yang membuat selebrasi itu terkenal
dan diketahui oleh banyak orang adalah Cole Palmer bersama Chelsea yang ia lakukan pada musim 2023-2024. Sejauh ini, mega bintang sepak bola yang sudah pernah mempatenkan selebrasinya adalah Cristiano Ronaldo dengan selebrasi khas hiu yang ia sering lakukan. Lalu ada Gareth Bale dengan nama selebrasi The 11 of Hearts. Selanjutnya ada Jude Bellingham dengan ciri khasnya yang membuka lebar tangannya, dan Kylian Mbappe dengan gaya menyilangkan tangan. Lalu yang terbaru adalah Brahim Diaz dengan selebrasi mengangkat bahu, yang juga selebrasi ini cukup familiar dengan pemain keturunan Indonesia dari Manchester City, yaitu Tijani Reinders. Semoga Cole Palmer akan semakin sering menunjukkan selebrasi ini saat berseragam Chelsea, yang artinya gol demi gol akan ia persembahkan untuk The Blues. Kita lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai Morgan Rogers yang masuk ke dalam daftar belanja Chelsea di bursa transfer musim panas nanti. Superstar dari negara Inggris dan pemain andalan dari Aston Villa, Morgan Rogers, dikabarkan telah masuk ke dalam daftar belanja Chelsea di musim panas nanti. Berita ini kami dapat dari website Team Talk yang menerbitkan artikel tersebut pada beberapa hari yang lalu. Walaupun hingga saat ini rumor kepergian Cole Palmer ke Manchester United selalu hilang timbul dari pemberitaan, namun manajemen Chelsea masih tetap berambisi untuk bisa menduetkan dua sahabat lama sejak dulu, yaitu Morgan Rogers dan Cole Palmer, untuk memperkuat Chelsea di musim depan. Morgan Rogers adalah pemain kreatif yang serba bisa di lini depan, baik itu memberikan assist maupun mencetak gol. Ambisi Chelsea dalam menebus Morgan Rogers sepertinya akan membutuhkan biaya yang sangat besar, karena Morgan Rogers baru saja memperpanjang kontraknya bersama Aston Villa pada akhir tahun 2025 lalu, yang akan mengikat Morgan Rogers di Villa Park Stadium hingga tahun 2030. Dana sebesar 80 sampai 100 juta pound sterling akan menjadi harga minimal untuk mampu menggoda Aston Villa melepas Morgan Rogers yang saat ini dikabarkan memiliki gaji mingguan sebesar 150.000 pound sterling. Musim panas nanti memang menjadi musim panas yang akan mengejutkan untuk para fans Chelsea, karena ambisi manajemen yang akan mengincar nama-nama besar guna memperbaiki dan memperdalam dari skuad The Blues. Nama-nama bintang muda seperti Kenan Yildiz, Julian Alvarez, Fermin Lopez, dan Morgan Rogers adalah nama-nama yang masuk ke dalam radar Chelsea, dan tentu saja manajemen Chelsea tak akan mungkin mengincar keempat-empatnya. Salah satu atau bahkan dua dari 4 pemain yang sudah disebutkan akan coba didatangkan oleh manajemen Chelsea, yang sudah pasti tidak akan mudah dalam mendapatkannya. Bagaimana menurut kalian Blues? Dari keempat nama, yaitu Kenan Yildiz, Julian Alvarez, Fermin Lopez, dan Morgan Rogers, manakah pemain pilihan kalian yang harus didatangkan oleh Chelsea? Jangan lupa tulis jawaban dan opini kalian di kolom komentar Blues. Kita lanjut ke pembahasan yang terakhir, yaitu tentang Fabrizio Romano yang mengabarkan Chelsea masih akan sibuk untuk mendatangkan pemain-pemain baru hingga di detik-detik akhir bursa transfer bulan Januari ini. Jurnalis kenamaan asal Italia yang terkenal karena jargon "Here we go"-nya telah memberikan update untuk para fans Chelsea. Fabrizio Romano mengatakan Chelsea masih akan mendatangkan beberapa pemain, baik itu secara pinjaman maupun permanen. Sampai sejauh ini, aktivitas transfer Chelsea memang baru memanggil pulang Aaron Anselmino dari Borussia Dortmund, dan The Blues masih memiliki rencana untuk mengupgrade skuad yang mereka miliki, terutama di sektor gelandang. Seperti kita ketahui bersama, Chelsea sedang aktif untuk mencari pemain di lini tengah dengan status pinjaman.
Nama-nama seperti N'Golo Kante, Ruben Neves, dan Douglas Luiz disebut-sebut masuk ke dalam radar Chelsea dan The Blues akan mencoba untuk merekrutnya sebelum ditutupnya bursa transfer Januari, yaitu pada tanggal 3 Februari jam 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Nama Douglas Luiz, update terbarunya adalah Aston Villa juga ikut masuk ke dalam perburuan dan statusnya saat ini adalah sedang dalam tahap komunikasi intens. Jika seandainya kesepakatan Chelsea dengan Douglas Luiz batal terjadi, maka besar kemungkinan Chelsea akan langsung mengalihkan perhatian kepada N'Golo Kante atau Ruben Neves. Bagaimana menurut kalian Blues? Siapakah pemain yang tepat untuk mengisi lini tengah Chelsea selama 6 bulan ke depan? Apakah N'Golo Kante atau Ruben Neves atau Douglas Luiz? Tulis jawaban dan opini kalian di kolom komentar Blues. Thank you yang udah nonton episode ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe sebagai support channel Zona Chelsea Indonesia. Sampai jumpa lagi di episode-episode selanjutnya. Dan jangan lupakan untuk nyalakan lonceng notifikasi karena kami akan mengupdate seputar kabar Chelsea sesering mungkin. Thank you for watching and keep the blue flag flying high.